Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Rahmawan dari SMA Negeri 1 Tumpang. Di kegiatan East Java Innovative Education EJIS tahun 2025 ini, saya akan membawakan topik teknologi dalam pendidikan dengan judul Kemandirian Guru di Penerapan Asesmen Daring Mobile Tanpa Internet untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Latar belakang utama saya adalah mengutip dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, di mana guru memiliki peran sentral dalam pendidikan sebagai pamong atau pembimbing yang memfasilitasi tumbuh kembang murid. Tentu guru harus tahu karakter, profil dari masing-masing siswa, baik itu gaya belajar, kemampuannya, maupun minatnya. Dan hal itu perlu dilakukan suatu kegiatan asesmen. Asesmen yang selama ini berjalan bisa jadi asesmen berbasis manual, terkendala adanya kecepatan, penyiapan, sehingga dalam melakukan evaluasi, refleksi perlu durasi, perlu waktu. Tentu kita perlu solusi, yaitu melalui asesmen digital. Tapi asesmen digital yang diterapkan biasanya terkendala dengan internet, kemudian terkendala tentang infrastruktur jaringan di sekolah, kemudian harus ketergantungan dengan teknisi, kemudian dalam pembelajarannya guru harus mengetahui lewat cara asesmen ini agar bisa melakukan berdiferensiasi dan mencapai capaian belajar yang dilakukan oleh guru. Tujuan dan manfaat dari kegiatan ini tentunya kita bisa lihat dari sisi guru, dari sisi murid, dan dari sisi sekolah. Kalau dari sisi guru tentu akan muncul kemandirian dari guru, rasa percaya diri dalam melakukan asesmen digital. Guru bisa mengetahui hasilnya langsung dari kegiatan evaluasi atau asesmen digital ini. Guru bisa mengadakan kegiatan asesmen dimanapun dengan nyaman, tidak terikat dengan tempat, karena ini bisa dilakukan secara mobile dan tidak tergantung infrastruktur serta koneksi internet. Dari sisi murid, murid dapat mengikuti asesmen digital meskipun tidak memiliki paket data. Murid dapat menggunakan perangkat yang dimiliki, smartphone, tablet, laptop. Kalaupun tidak ada bisa bergantian, murid langsung dapat mengetahui hasilnya dari kegiatan asesmen secara langsung saat itu juga. Bagi sekolah, sekolah bisa menghemat biaya operasional karena tidak harus ada koneksi internet, tidak harus menyiapkan infrastruktur jaringan secara kompleks, kemudian adanya tercipta kondisi pembelajaran yang lebih kondusif dan maksimal karena sudah melakukan asesmen digital dan langsung bisa diketahui secara singkat tanpa perlu waktu yang lama, melakukan refleksi, evaluasi. Kemudian tentu sekolah akan memiliki sumber daya yang lebih baik, akan meningkat kemampuan Bapak Ibu guru dalam pembelajaran di kelas maupun dalam pemanfaatan teknologi informasi. Aspek yang ada di inovasi ini yang dikembangkan ada teknologi, karena ini berbasis teknologi informasi dan komunikasi, adanya kompetensi guru, karena guru juga akan paham, mengetahui tentang pemanfaatan teknologi informasi dan bagaimana melakukan asesmen serta mengevaluasinya. Manajemen sekolah, tentu manajemen sekolah akan bisa melakukan suatu kebijakan terkait dengan peningkatan pembelajaran di sekolahnya dari hasil asesmen yang dilakukan oleh guru, kemudian adanya perangkat asesmen yang disusun oleh guru, dan tentunya adanya metode pembelajaran sesuai dengan hasil evaluasi asesmen sesuai dengan profil karakter siswa, atau dalam ini biasanya diistilahkan dengan metode berdiferensiasi. Indikatornya dari inovasi ini bisa lihat adalah tercapainya guru bisa menyelenggarakan asesmen secara mandiri, murid dapat mengikuti asesmen ini, data asesmen dapat diperoleh secara cepat, dan dapat dilakukan refleksi pembelajaran atau evaluasi, dan tentunya terwujudnya kelompok belajar guru agar tercipta sinergi, saling berbagi dari kendala-kendala yang ditemukan pada saat penerapan inovasi.
Alternatif solusi kalau ada permasalahan, kita adakan pelatihan, kemudian mengadakan perangkat yang sudah ada secara bergantian kalau memang perangkatnya kurang, mengadakan pengadaan perangkat secara mandiri oleh guru atau didukung oleh sekolahan, dan adanya kolaborasi untuk pendampingan secara teknis dari MGMPS Informatika, proktor sekolah maupun tenaga ICT yang di sekolah. Kemudian tentunya perlu penerapan pendampingan dalam proses asesmen digital ini secara berkelanjutan. Inovasi ini ada beberapa pihak yang kita ajak bersama-sama. Tentu yang pertama adalah pimpinan sebagai pemegang kebijakan dan fasilitasi, yang kedua kurikulum terkait dengan kurikulum pembelajaran, kemudian sarpras terkait dengan peralatannya, rekan sejawat atau guru karena perlunya ada komunikasi, berbagi, sharing, sinergi melalui forum kelompok belajar guru, tim ICT maupun MGMPS Informatika, orang tua maupun komite sekolah dalam mendukung kegiatan ini. Rencana implementasinya ada berbagai tahap, ada 5 tahap, ada sosialisasi, ada pelatihan, ada uji coba, hasil uji coba, setelah itu baru penerapan pada guru mata pelajaran. Untuk inovasi ini tentu harus ada keberlanjutannya, peningkatannya. Yang pertama akan dilakukan sesuai dengan kebijakan kebutuhan guru, kemudian secara berkala kumpul untuk berbagi pengalaman dan praktek baik, tentunya saling berbagi. Kemudian pengembangan pemanfaatan inovasi ini tidak hanya nanti sebatas sebagai asesmen, tapi juga bisa sebagai pusat informasi, pusat media pembelajaran, pusat literasi yang dikelola mandiri oleh para guru, kemudian peningkatan upgrade peralatan, pertukaran bank data, bisa jadi guru bisa bertukar informasi tentang profil siswa di kelas-kelas tertentu dari asesmen yang dilakukan oleh guru. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.